dikit ya. Terus kita lakukan begini ya. Ini stimulasi ya. Tekan areolanya, kita naik ya. Kita pijet. Oh iya. Udah ada kok Bu itu putih-putih, apa namanya? Basah-basah. Bukan putih, basah-basah. Berarti kan sudah ada produksi. Nah, ini udah Bu, tetap disusuin ke bayinya untuk merangsang produksi ASI. Ada yang gini. Ih, udah mulai bengkak-bengkak nih, udah mulai gerenjel gitu kan ya. Mulai gerenjel nih. Kita lihat lagi. Oh iya Bu, ini udah ada. Biasanya kalau yang gerenjel itu bukan basah-basah. Emang udah keluar ASI-nya. Ya, tapi karena nggak gerenjel jadi terhambat, jadi nggak banyak. Bu, dilancarin adiknya nyusu Bu, dan yang paling penting Ibu harus dilakukan perawatan payudara ya, supaya ASI-nya lancar Bu ya. Karena ASI itu gimana ya, ada trik-trik khusus supaya lancar ya. Udah, stimulasi sudah, memeriksa payudaranya sudah ya. Sekarang kita lihat ke abdomen. Abdomen prinsipnya adalah, ini saya abdomennya belum ngapa-ngapain ya. Saya baru atur, saya nggak pegang. Karena saya mau nunjukin gimana caranya inspeksi abdomen. Kalau dia hamil, maka terlihat perut membuncit sesuai dengan usia kehamilan gitu loh. Kalau ini kan nggak ada lagi hamilnya. Yang kalian lihat adalah ada nggak linea nigra, ada nggak stretch marknya, strie gravidarumnya. Rata-rata gini, waktu hamil nggak kelihatan karena kulitnya meregang kan. Pas dia udah lahir, baru kelihatan tuh ya. Kalau yang tidak terlalu kelihatan, kadang-kadang kan nanti kalian ngerasain sendiri deh gini. Ayo Bu, dibuka perutnya gitu. Ini perut saya gembel. Kalau gembel tuh apa? Ini ngomong sendiri. Aduh, ini gara-gara digaruk nih. Jadi gini, stretch mark itu pasti ada. Tapi gimana caranya supaya nggak parah gitu ya? Ya supaya nggak parah gini. Kadang-kadang bersyukur loh kita punya perut agak-agak buncit gitu ya. Agak-agak, kok perut gue nggak kayak orang lain sih gitu ya. Tapi kalau yang perutnya agak-agak buncit itu nanti dia udah punya peregangan yang lumayan kan. Jadi pas hamil itu meregangnya nggak maksimal. Tapi kalau yang perutnya tipis gitu ya, six pack sih enggak lah. Tapi dia perutnya benar-benar tipis, nggak ada perutnya, makan aja nggak kelihatan perutnya gede gitu ya. Itu hati-hati, dia akan melebar selebar-lebarnya. Apalagi kalau kalian, saya punya mahasiswa ya Allah, itu anak putih, cantik gitu loh. Hamil dia. Lagi-lagi pas profesi, saya lihat isinya, Bu, lihat tas isi tas aku Bu, itu kan ngikutin sarannya Ibu. Masa saran apa? Iya Bu, kalau tas Ibu hamil itu harus ada makanan, ada minuman, sari kacang hijau, susu ultra, roti. Banyak banget. Pantesan aja kamu jadi kayak begini. Ibunya disuruh buang air kecil. Tapi kan kalau pas ujian nggak bisa gitu dong. Orang Bu Yani aja entah mau miringin pasien aja terakhir, maka tinggal kamu tanya, Bu, terakhir buang air kecil kapan? Kok tadi sebelum diperiksa saya udah buang air kecil. Airnya bagus jadinya. Karena apa? Kandung kemih mesti kosong. Jangan sampai nih ya. Ini kan kandung kemih di sini nih, jendol. Ini uterusnya di sini, jendol lagi. Jadi ada 2 jendolan. Itu akan menghambat terjadinya penurunan. Kita belum megang nih ya, kita hanya lihat. Itu akan menghambat terjadinya penurunan uterus ke ukuran semula. Ya, jadi kontraksinya nggak bagus. Itu pasiennya kemungkinan perdarahan. Ya, biasanya saya kalau nemu yang kayak gini, saya perutnya nggak saya periksa, karena palsu semua, terganggu. Ya, saya cuma nganjurin, Bu, ayo buang air kecil ke kamar mandi. Ya, dengerin suara air lah apa Pak, ditemenin istri. Sama diastasis abdominis. Kandung kemihnya sudah kita periksa ya. Tadi kan udah kita bilang udah mau air kecil atau belum. Ngumpulin dari pinggir. Jangan langsung kalian di tengah. Jangan, dari pinggir sini aja, pinggir, kumpulin. Biasanya jatuh ke tengah, jatuh ke kanan, dorong, ya, terus pegang. Nih saya megang. Udah kepegang, ini sebarang megang sebarang ngerasain keras, bagus ya. Jari saya mulai nih, umbilikus, kosong. Oh iya, 1 jari di bawah umbilikus.
Ya, karena tadi kita berharap sesuai teori. 1H5 habis melahirkan, berarti 1 jari di bawah umbilikus. Ternyata saya meriksa dapat 2 jari. Bahaya nggak? Tuh kan, ini polos nih dia pikirannya. Dia pikirannya polos sesuai teori. Kenapa polos sesuai teori? Kenapa dia polos sesuai teori? Harus 1 jari di bawah pusat 1 hari, ya kan? Sebenarnya prinsipnya semakin mengecil semakin cepat, semakin bagus. Ya, nah harus mikirnya gitu. Prinsipnya apa sih? Prinsipnya kan dia harus ngecil. Berarti kalau ngecil cepat, bagus dong. Kecuali kalau dia melebihi dari normal. Misalkan gini, harusnya 1 jari, ternyata dia seumbilikus atau lebih tinggi dari umbilikus, itu yang bahaya. Tinggal lihat kandung kemihnya penuh apa enggak. Kalau kandung kemihnya penuh, suruh kencing aja dulu. Kalau nggak bisa kencing sama sekali, kateter, baru evaluasi lagi. Dulu ada pasien ini sampai nggak pulang-pulang. Ada hari itu mau pulang. Isinya di kanan, kontraksi kuat, tingginya tinggal kalian buat aja berapa 1 jari. Nanti kalau ujian sih kalian cari yang nilai maksimal aja dari teori. Misalkan kalau kategori bilang 2 hari 2 jari, udah ya. Jangan, saya bikin angkanya pasti kadang-kadang suka banyak angka, tapi pakai aja teori ya. Walaupun semakin mengecil semakin baik ya. Udah, habis itu nih, ini tangannya nggak bisa diginiin ya, dapat pantumnya. Nih, ini misalkan ini tangan ibunya. Nih Bu, ibu harus kenceng kayak gini ya, harus keras kayak gini ya, gitu. Saya selalu ngajarin gitu. Nanti kalau misalkan enggak, ibu harus ini gini nih. Melakukan simulasi agar kenceng lagi Bu. Tapi kalau nanti darah ibu yang keluar terlalu banyak, ngocor-ngocor, udah Bu, ke rumah sakit aja. Saya nggak bilang rumah sakit, ke fasilitas kesehatan. Boleh ke puskesmas, boleh ke sini lagi, boleh ke bidan terdekat, boleh ke rumah sakit. Ya tapi ibu sepanjang jalan gini. Karena ini adalah stimulasi supaya dari luar kita pijet, biarin dia kencang. Ya, oke. Nanti di rumah dipraktekin ya. 1, ya. Bu, tepuk kakinya. Taruh tangannya di sebelah, ya, di paha. Nih, kita angkat bantalnya. Ya, oke. Nah, Bu, angkat kepalanya. 1, 2, 3, angkat Bu. Nanti di rumah kalian praktekin ini, ya. Terus sembari praktekin, tangan kanan kamu ngeraba perut kamu sendiri. Kalau perutmu ada celah, berarti kamu pernah hamil gede. Kalau laki-laki mau setua apapun dia nggak bakal ada celah, orang dia nggak bakal pernah hamil, ya kan? Kalian ketakutan ya. Intinya apa? Intinya orang yang sudah pernah hamil, perutnya itu kehamilan besar karena otot perutnya ini terpisah. Itulah diastasis. Berarti kalau kamu belum pernah hamil besar ya, dia harus hamil besar. Kalau kamu belum pernah hamil besar, berarti nih di pusat ini masih rapet, walaupun kamu gendut. Nah iyalah, kan urusannya ototnya masih rapet lah. Ototnya masih rapet. Kalau orang sudah pernah melahirkan, ototnya sudah meregang. Nah, meregangan itu adalah diastasis. Yang meregang siapa? Rectus abdominis, gitu. Buktiin aja nanti. Tiduran, paha pegang, angkat kepala, ya, terus tangannya gini. Kalau saya mau udah ada celahnya, ya. Nah, celah itu bisa dihilangkan kalau olahraga dengan baik, olahraga di daerah perut, ya, dengan baik. Gitu. Bener Bu, saya gendut. Iya iyalah, beda lah. Orang udah melahirkan atau belum, ya, yang udah pernah hamil besar loh. Kalau udah cuman, tapi cara mereka di pasien beda. Kalau di kamu kan cuma ingin membuktikan bahwa oh iya, berarti nanti kalau ada orang melahirkan, saya periksa di rumah sakit, di puskesmas, harus ada celahnya dong, gitu kan. Itu membuktikan, membedakan antara yang belum pernah melahirkan
dan yang sudah yang pernah melahirkan dengan hamil besar dan yang belum pernah sama sekali, supaya kamu tuh yakin ya. Angkat Bu kepalanya Bu, PX, tandain. Oh, celahnya mulai dari sini, turun umbilikus. Oh, berakhirnya di sini ya. Kita ukur 1 jengkal 3 jari. Nah, Bu, letakin kepalanya Bu, istirahat sebentar Bu. Oke Bu, ayo Bu, kepalanya diangkat lagi. Langsung tangan kamu masuk ke daerah umbilikus. Seberapa masuk tangannya? Ya. Kalau anaknya besar sampai tangannya masuk semua, itu lebar banget ya, begini. Itu sulit kembali lagi. Ya. Emang sih gini, ya berarti jangan punya anak gede-gede dong Bu. Ya nggak mau kalau saya mah. Saya pengen punya anak pinter. Kalau saya punya anak pinter ya berat badannya harus tinggi lah. Kalau berat badannya nggak tinggi, ntar prinsipnya saya gampang aja. Semakin besar badannya atau semakin berat badannya, semakin besar kepalanya, semakin besar otaknya. Itu prinsipnya. Saya begitu, ya. Saya begitu. Saya punya prinsip kayak gitu karena saya nggak mau. Gengsi banget punya anak di bawah 3 kilo. Astagfirullah, gengsi saya punya anak 3 kilo di bawah. Selesai ya. Setelah perut selesai, kaki ya, biar sama ngajarnya sama yang tadi pagi. Yang paling gampang ada lagi nih ya, coba Anda pegang mata kakinya masing-masing. Di bawah mata kaki dekat telapak kaki, apakah kamu bisa meraba tulangmu dengan mudah? Iya. Berarti kakimu nggak edema. Iya. Nggak ada edema. Kalau ada edema, benjolan tulang, bawahnya pasti ada empuk-empuk. Edema tuh di kamu. Bawahnya itu nggak langsung teraba tulang, tapi terabanya kayak ada benjolan lagi, tapi empuk-empuk. Itu kakimu edema deh. Ya, kakimu edema. Ya. Nah terus gimana Bu kalau hamil? Nikmatin aja nggak apa-apa kali kalau jantung masih bagus mah. Ya. Kan banyak yang begitu. Ya, banyak yang aduh ini udah begini-gini. Nggak usah takut ya. Oke, ini mata kakinya nih kalau orang yang edema, ini kan ada tulang. Nah, di bawahnya sini nih biasanya ada benjolan lagi empuk. Itu biasanya kakinya bengkak. Tapi kalau di sini kamu adalah tulang juga, teraba, langsing, itu berarti nggak ada masalah ya. Nah, kiri kanan dilihat. Kalau saya dua-duanya ya, tapi saya lebih senang sini. Nih, di punggung kakinya tekan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Dilihat sesuai dengan saya ajarin di makalah-makalah saya, cekungannya berapa dalam? Plus 1 kah? Plus 2 kah? Atau plus 4? Kalau plus 4 itu berarti dalam banget cekungannya. Tapi gitu kan tetap sama. Oh, dia pressure di sini deh, biar meyakinkan. Di tulang kering tulang kering kamu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Ini cekungannya berapa? Ya. Karena saya memang anomali dari dulu ya. Dari saya muda saya udah anomali. Saya tuh pasti ada bekas tetap ya. Karena venanya udah gak bagus. Lalu sekarang umur saya udah mau 50. Tapi sekarang saya rajin olahraga. Alhamdulillah. Dengan rajin olahraga sirkulasinya bagus. Jangan main-main besok kalau meriksa. Edema nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, gimana meriksanya? Ya nggak bener nggak? Minimal dilihat, minimal diteken gitu kan ya. Baru bilang nggak ada. Ini kadang-kadang mahasiswa kan bilang nggak ada, gampang gitu kan. Nah gitu ya. Nah kalau mau terlihat terampil ya, karena kita meriksanya bukan di orang ya. Kan pasti kan, alah pantong pasti nggak ada kan gitu kan. Ada kan enggak? Varises itu ilmunya tuh ada di sini nih, naik ke betis, naik ke atas. Jadi kamu harus buka bener. Nih buka, di sini ada enggak, di sini ada enggak. Dua-duanya dibuka tuh, ada enggak, baru bilang enggak ada. Ya kalau nggak ada gerakan begini, saya cuma gitu doang. Ya tuh bocah kaki gede papai. Gimana nggak lihat varises kalau kakinya nggak ada apa, bener nggak sih? Iya kan gitu. Ya besok kalau teman kamu gini, udah lu periksa. Ya. Iya, varises nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Mau cepet aja dia, ya kan? Lu varises gimana cara memperiksa varisesnya? Kalau kamu nggak ada, orang tuh tiap varises tuh dilihat. Edema ditekan, ya nggak?
Ya, nah gitu. Terakhir Homansai. Ini ciri khasnya nih yang nggak sama antenatal. Ya, pegang, ya pegang. Apa itu ada di Dorong Homan? ke sono, dorongnya ke sono ya, ke arah ibu. Bu, betisnya sakit enggak? Oh enggak, berarti bagus, normal. Namanya Homansai. Atau lagi, Bu, sakit nggak betisnya Bu? Enggak, berarti Homansai-nya negatif, ya. Apa itu Homansai? Homansai itu diperiksa untuk mengetahui tromboflebitis. Nanti pemeriksaannya adalah apa pemeriksaan di bla 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 soal nih biasanya saya kemarin gitu. Pemeriksaan yang dilakukan bla 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 untuk mengetahui apa gitu ya. Namanya pemeriksaannya Homansai. Nah, nih posisinya yang bener kayak gini ya. Besok kan kalian ujian, udah biarin aja. Ya kan saya ngajarin kalian ujian juga. Kakinya taruh di sini nih, tuh, miring, ya. Yang tadi sempat ampuh pasiennya, ya. Nah ini gini. Nah, ini posisi SIM. Jadi nanti di daerah perineum itu kita bisa buka, bisa kita lihat, ya, gitu. Kan? Nah, Pak, Dah ya. Ini celananya dibuka aja sampai habis karena saya takut nanti saya ngerjainnya kena nggak steril nanti, ya kan? Udah kayak begini, saya harus. Nah, kalau yang asli kamu nggak perlu posisiin begini, suruh aja miring, suruh buka celana sendiri. Jadi kita nggak repot. Cuma karena ini boneka, Jadi kita repot, ya. Besok ujian nggak ada asisten. Lihat nih. Saya berarti pakai hand wrap yang kedua, ya. Ini ada nyanyiannya loh. Ini salah nih di tangannya saya. Ada nyanyiannya, ya. Gimana sih nyanyinya? 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000 gitu. Jadi nggak mati kumannya, gitu, ya. Cuma kalau dipraktekin bener kan lama, ya kan? Nih, pasang nih. Nah, kita pasang, ya kan? Tangan kita kan udah bersih. Bolehlah kita masang-masang, ya. Nah, ini kita taruh sini. Terus mau pakai ini pun boleh, ya. Tapi saya nggak wajib lah. Kalau ini kan dipakai supaya kita nggak nggak kena kotoran lah dari pasien kita. comek. Saya jadi ingat celemek anak saya waktu kelas berapa mau masak-masak, nyari celemek dulu, malah dipakai sama yang anak pariwisata, nggak tahu mana celemek hilang. Ya, ini celemek terus. Nah, kalau udah siap nih, kita mau buka alat steril. Maka saya bilang siapin deh tuh lotion buat tangan, karena kita kalau kerja bener itu ya berkali-kali kita terkena hand wrap. Nah ya, ini bukanya ini. Coba kita nggak sini. Nih ada lidahnya tarik. Tarik. Nah, ini lidahnya ditarik. Ya, terus kita ambil sarung tangan. Ini kan belum dikasih, ya. Buang sedikit. Kenapa sih prinsipnya dibuang sedikit? Ini membersihkan. Nah, membersihkan yang ada di sini. Ya. Ya. Nah ya, ini kita udah nyiapin sarung tangan. Kita udah ready. Kan sarung tangannya disiapin nih. Sinilah gitu ya. Hand wrap lagi. Banget ya? Iya, begitu. Mau cuci tangan apapun, pokoknya step-step tadi yang saya pakai hand wrap, terus cuci tangan. Makanya saya minta sama Mas Abdul, tolong siapin hand wrap, ya. Karena nanti kamu di lahan praktek ini kayak gini, melindungi siapa? Diri sendiri dan pasien.
perawat itu antara mau surga mau neraka deket loh. Oh iya, segala kebaikan kita pasti dianggap sebagai amalan. Tapi segala keburukan kita mengerjakan, ya, segala keburukan yang kita kerjakan jadi dosa nggak? Ya, lupa handrap aja dosa. Ya Allah, minta ampun ya Allah, hari ini saya lupa handrap. Ya tapi besok jangan diulangin lagi. Nah kalau ulang-ulang terus nanti udah mendadak gitu kamu handrap salah mulu gitu, ya. Nah, open here jadi kayak lah kan biasanya kan kalian kan kampungan banget gitu ya. Allahu Akbar, itu bukan Mas Pembuhan Dayani itu kalau buka kayak begitu, biarin aja. Nggak tahu tuh masukannya siapa, malu-maluin. Open here. Kan ada open here, no open here. Ya siapa tahu kan nggak tahu di mana gitu kan. Terus saya bilang, ini ada segitiganya, enggak, ini udah bacanya open here. Nah ya. Nah, sampah nih, tadi pagi saya juga jelasin sampah. Tolong sampah itu ntar kalau di klinik perhatiin. Jarum itu buangnya kemana? Di tempat jarum, jangan di tempat sampah kuning. Kenapa coba? Sampah yang disortir itu adalah sampah yang di hitam, itu masih disortir. Tapi kalau udah sampah di kuning, itu nggak bakal disortir. Itu akan masuk ke alat. Bayangin kalau di situ ada jarum, nggak bisa, masih dihancurin, gitu. Dan kalian tidak boleh membuang sampah tidak sesuai peruntukannya. Bayangin ya, sampahnya banyak, nggak taunya apa. Ini nih sisanya bukan tanggung jawab dosennya. Udah kasih tahu yang benar. Kecuali dosennya ngasih tahu nggak benar. Lihat nih, saya udah menyingkir jauh ya. Ini emang udah badan saya udah begini. Badan saya kalau mau pakai handphone pasti menyingkir jauh-jauh. Kenapa sih nggak pakai di sini? Nggak mau saya. Kena. Ini kan lega, nggak ada apa-apa, ya kan? Itu dilatih. Ya, maaf ya, seumur hidup saya nih tangannya tekuk. Seumur hidup saya pakai handscoon, saya kagak pernah disalahin dosen saya. Seumur hidup saya. Walaupun pada saat saya ganti balutan semester berapa ya? Semester 4 apa semester 5 ya? Saya lupa. Oh, semester 4. Selama ini saya di ruangan yang balutannya cakep-cakep, steril-steril, kecil-kecil. Taruh ujiannya di gangren yang busuk-busuk. Yang tuh saya langsung. Udah nggak bisa. Terus akhirnya bukan nggak bisa ya, maksudnya steril tidak terjaga, ini terjaga, semua tidak terjaga. Ya gimana belajarnya selama ini? Yang cakep-cakep kenapa ujiannya yang jelek? Kata dosen saya gini, kamu harus siap lah Dayani dengan segala macam luka. Iya Bu, tapi kan saya belajar di situ Bu. Akhirnya bikin buku hariannya apa? Targetnya mengganti balutan di 6 kali atau 7 kali di tempat berikutnya. Dikasihnya yang borok nih, ya. Angkat. Ini buang. Ini anggaplah warna hitam. Tangan gini. Ini 7,5. Nggak suka saya sebenarnya. Oh, yang cowok tolong besok siapin sendiri ya handscoonnya ya, beli sendiri. Karena biasanya ruang maternitas itu perempuan semua. Handscoon besok ketemunya 6,5. Boro-boro 7,5. Karena semakin handscoonnya pas, semakin enak kerja. Itu sih prinsipnya. Nih ya, jari tekuk 1, 4. Ya, kalau saya hitung 1, 2, 3, 4. Nih, 4 kan benar kan masuk semua. Yang ini tinggal belok. Steril. Ya kan? Terus kalau tangan kita nggak ngapa-ngapain begini aja. Kalau udah pakai steril, kita nggak mau ngapa-ngapain, tangan kita di depan begini. Jangan taruh sini, kena sini. Kenapa coba? Besok siapa yang dapat ujian ini? Begitu kalian on steril, kalian cuma tinggal, ya belum Bu, tinggal perinim doang on steril. Hell, langsung kaget lah kamu. Kalian malah bisa teriakin. Udah on nih, dia nggak boleh lagi megang yang steril. Terus dari atas, makanya saya turunin banget nih. Dari atas bersihin ke bawah. Oh, masih kurang bersih. Sembari dilihat ada darah nggak di sini, supaya tahu oh itu lokeanya rubra. Oh nih pas ngebersihin ada lokea kelihatan. Oh ini rubra nih. Oh ya udah, berarti lokeanya
rubra. Kebersihan tadi waktu kita persiapan aja udah kecium tuh baunya. Kalau yang jorok, ini kalau ganti-ganti pasti bau bangke. Bau bangke aja baunya. Ya. Nah, kan belajar tuh perawatan perineum yang bener kayak apa habis melahirkan, saat menstruasi, supaya kamu juga terapin ke diri sendiri. Ya. Oke, pas ini kita lihat ya. Tampak kebersihan udah, tampak adanya rida. Ya. Pasti Nen ngajarinya di lukanya itu ada nggak rida? Ya, tampak jahitan, redness tidak ada, edema tidak ada, ekimosis itu bintik-bintik biru tidak di area jahitan tidak ada. Discharge, keluaran discharge ini tolong diperhatikan, bukan dari arah vagina dalam, tapi di area luka. Ada nggak pengeluaran? Kalau ada pengeluaran berarti tanda-tanda infeksi. Rida itu kan tanda-tanda infeksi, ya. Rida, discharge nggak ada, nampak aprostigmaticnya baik. Jadi jahitannya terlihat rapat, ya. Tidak ada perdarahan, tidak ada hemoroid, ya. Udah tutup, selesai.